Halo semua, selamat datang lagi di Menjahit bersama saya. Hari ini saya mempunyai rangkaian video dari video masker kita yang ini adalah video ke-7. Jadi ini adalah masker yang saya buat terinspirasi dari N95. Jadi masker ini lebih tebal dan ini bisa menangkal bakteri tapi tidak terjamin juga untuk menangkal semua virus. Hanya sebagai perlengkapan supaya kalian lebih merasa aman saja kalau keluar rumah. Dan ini saya menggunakan lagi-lagi karet di kedua sisinya. Dan yang menjadi khas di sini adalah saya memiliki bukaan di bagian tengahnya. Dan saya isikan tadi dengan filter. Jadi ada filter debu di dalamnya. Saya akan coba tarik keluar. Nah, filter ini bisa kalian gunakan di dalamnya sebagai lapisan tambahan. Atau kalian juga bisa cari di internet mungkin filter yang sesuai untuk masker. Atau filter yang biasa digunakan untuk masker. Jadi ini saya hanya punya filter debu di rumah yang saya gunakan. Dan di sini yang khas adalah di atasnya ada kawat yang saya pakai. Supaya masker ini tepat jatuh di muka dan lebih menempel lagi di muka kalian. Jadi untuk membuat masker ini kita membutuhkan beberapa bahan. Jadi ada gunting, ada jarum pentul seperti biasa, penggaris ukur, dan di sini ada karet. Lalu ada di sini penjepit kertas yang nantinya akan saya gunakan sebagai kawatnya. Jadi nanti kita akan buka. Lalu ada lagi filter debu di sini. Dan ada material depan. Jadi untuk material luarnya dan di sini saya mempunyai penjepit kertas yang tadi saya sudah tunjukkan. Saya akan buka dulu. Kalian bisa gunakan kawat jenis lain kalau kalian punya, tapi kebetulan saya di rumah hanya mempunyai ini dan cukup banyak di rumah mempunyai penjepit kertas. Jadi saya pikir akan saya gunakan untuk video ini. Jadi kalian coba buka dulu dan coba diluruskan kawatnya supaya nanti ini bisa kita gunakan di dalam maskernya. Ya, jadi ini agak sedikit keras memang, tapi akan saya coba untuk lebih lurus. Ya, jadi kira-kira seperti ini nanti akan saya luruskan lagi. Nanti ini kita akan selipkan di dalam maskernya. Saya singkirkan dulu. Sekarang saya akan jelaskan bagian filter ini dan bagian luarnya. Jadi untuk filter sendiri kalian bisa menggunakan beberapa lapis, terserah dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan 2 lapis filter dan kalian bisa gunakan filter yang biasanya digunakan untuk masker, bisa kalian cari di internet. Saya di rumah hanya punya filter ini, jadi saya tadi coba ambil 2 lapis supaya lebih aman lagi. Dan ini nanti proses penyambungannya sama dengan proses penyambungan material luarnya. Jadi di sini saya sudah punya material yang di luar. Ini dan saya tambahkan lagi pelapis dalamnya yang untuk ditaruh di bawah dari material luar tersebut. Dan pola gambarnya saya tunjukkan sekarang, ini yang saya gunakan. Jadi 13 cm dikali sekitar 13,5 cm. Jadi ini polanya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang mesti kalian tandai juga. Beberapa ukuran yang akan saya tunjukkan. Jadi dari atas ini 3 cm, dari bawah juga 3 cm. Kalian tandai di situ. Lalu dari kiri atas ada 1,5 dan 3,5. Kalian tandai juga. Ke kanan 1,5. Lalu dari bawah itu 3,5 ke kanan. Dan 8,5 cm ke atas. Lalu kalian sambungkan poin-poin tadi dan usahakan kalian bentuk sedikit lekukan supaya tidak terlihat terlalu kaku.
Seperti yang saya gambar di sini. Jadi yang warna oranye ini yang nanti akan saya gunting untuk sebagai contoh material luarnya. Jadi ini supaya kalian bisa mengambil foto untuk pola gambarnya. Kalian bisa lanjutkan ini di rumah. Nah, ini yang sudah saya gunting tadi. Jadi sekarang kita akan gunakan ini sebagai base untuk menggunting material-material yang kita punya. Jadi tadi saya sudah menggunting juga menggunakan pola itu. Dan yang penting adalah di sini kalian memberikan sedikit sisa di tepi-tepinya. Jadi 1 cm kira-kira di setiap sisinya kalian berikan kelebihan material. Dan nanti ini proses pengerjaannya sama untuk yang si material luar itu dan untuk filternya. Jadi ini juga saya tambahkan ekstra untuk di dalamnya. Dan ini lebih panjang lagi, saya berikan sisanya di bagian kiri sini. Jadi saya berikan tambahan 1 cm lagi supaya nanti bisa kita lipat dan terlihat lebih rapi. Jadi kira-kira seperti itu. Saya akan tunjukkan setelah ini bagaimana proses pengerjaannya. Tapi sebelumnya kita akan membuat tempat penyimpanan dari kawat yang tadi sudah kita luruskan. Jadi kawatnya ini nanti akan berada di dalam seperti ini. Lalu kita akan jahit kainnya supaya kawatnya ini juga tidak terlihat dan bisa menjadi pelindung kainnya tadi untuk kawat ini. Jadi ini kan kawatnya sedikit tajam mungkin. Jadi kita akan letakkan di dalam sini. Dan ini karet yang akan kita gunakan ini sepanjang 20 cm. Jadi untuk di kiri dan kanan dari maskernya. Nah, ini juga cukup elastis dan pastikan juga karet ini elastis untuk kalian. Dan kita akan mencoba untuk menjahit kain ini, penyimpanan dari kawat. Kita luruskan sedikit. Nah, setelah itu kita bisa lipat menjadi 2. Dan ini pastikan ukurannya juga sepanjang dari kawat ini. Jadi kalian bisa variasikan dengan panjang kawat yang kalian punya. Jadi kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu kita jahit di bagian yang memanjang. Lalu nanti kita akan masukkan kawatnya, baru kita tutup lagi jahitan di sisi kiri kanan. Dan sekarang kita juga bisa lanjut untuk proses pengerjaan material luarnya ini. Dan sebenarnya saya hanya menggunakan 1 lapis tadinya dari kain katun ini. Tapi kalau kalian lihat ini pola jahitannya itu sangat renggang. Jadi kalau kalian lihat di bawah cahaya biasanya ini tuh tembus pandang. Dan itu tidak terlalu baik untuk menangkal bakteri kalau terlalu renggang pola jahitannya. Jadi saya tambahkan di dalamnya pelapis seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, saya mempunyai warna yang berbeda di bagian dalamnya, jadi jangan heran. Tapi itu ya kira-kira supaya lebih aman lagi dari masker yang kita buat, supaya lebih tebal dan lebih bisa menyaring bakteri dan virus yang ada. Jadi kita letakkan secara berhadapan bagian yang bagus di dalam, lalu kita akan jahit seperti ini. Lalu untuk filternya, sama juga prosesnya. Kita letakkan secara berhadapan. Ini saya gunakan 2 lapis. Kalian juga bisa gunakan 1 lapis kalau kalian mau. Jadi dibuka seperti ini. Nanti tinggal digabungkan saja. Nah, setelah tadi saya menjahit tempat penyimpanan kawat, saya sudah tambahkan juga peniti di ujungnya. Lalu kita akan coba balik si peniti, maksud saya si kainnya ini dengan peniti yang ada. Pelan-pelan kita balik.
Jadi dorong pelan-pelan dengan penitinya tadi. Nah, setelah itu kita tarik keluar. Nah, kita lepas dulu penitinya. Lalu kita bisa masukkan kawat yang tadi sudah kita sediakan. Nah, seperti ini. Kita singkirkan dulu. Lalu tadi saya juga sudah menjahit bagian material luarnya. Seperti ini. Dan di sini juga tepinya sudah saya gunting sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi seperti kotak-kotak kecil supaya nanti bisa kita jahit lagi sisa jahitannya ini. Jadi seperti ini, kita buka. Dan karena sisa kain yang tadi saya sudah gunting kecil-kecil, maka lekukannya ini bisa lebih rapi kalau kalian lihat. Karena material katun ini kadang-kadang memang tidak semulus kalau kalian menjahit dengan bahan jersey contohnya. Maka dari itu kalian butuh bagian yang ini tadi kita gunting kecil-kecil. Nah, tadi saya sudah merapikan lagi. Dan hasilnya sekarang sudah seperti ini, sudah selesai. Lalu kita tambahkan dengan yang tadi ada kawat. Nah, ini sudah selesai juga, tadi kita buat. Nanti kita bisa tutup kiri dan kanannya. Dan ini fungsinya juga supaya si masker ini bisa lebih pas berada di muka kalian. Dan ini bagian yang tadi kita buat dari filternya. Dan ini seperti yang saya bilang, saya buat 2 lapis filter. Dan saya sudah jahit di bagian tengahnya dan di sisi kiri dan kanannya. Jadi ini sudah jadi material dari filternya juga. Dan ini sekelilingnya juga kita jahit. Jadi sudah rapi. Sekarang kita harus menyambung bagian dalamnya ini. Jadi ini yang nanti akan menjadi tempat di mana ada bukaan untuk menyimpan filter. Jadi kalian sisakan sedikit bukaan di tengah untuk nanti menjadi tempat penyimpanan. Nah, ini nanti kita bisa lipat seperti ini supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini tujuan tadi kita tambahkan 1 cm di sisi ini, di sisi lekukannya. Jadi kalau kalian lihat lebih rapi. Nah, tadi saya sudah jahit. Sekarang kita bisa letakkan berhadapan seperti ini. Lalu kita jahit di atas sampai kira-kira 2 cm. Lalu dari bawah juga kira-kira 2 cm. Jadi bagian tengahnya itu biarkan terbuka. Karena nanti untuk menjadi tempat keluar masuknya filter yang sudah kita siapkan. Nah, jadi kira-kira ukurannya harus pas supaya si filter itu juga bisa keluar masuk dengan gampang. Nah, setelah saya jahit, hasilnya seperti ini. Ini ada bukaannya kalau kalian lihat. Ini tadi saya sudah jahit. Belakangnya juga sudah rapi. Ini bukaannya. Nah, di sini. Jadi ini kita sudah selesai dengan material bagian dalam. Dan kita akan bisa mulai menyambungkan semua bagiannya. Pertama-tama kita harus letakkan ini dulu di atas. Jadi seperti ini.
Jadi kita tandai nanti dengan jarum pentul supaya tidak keluar. Nah, setelah kita sambungkan seperti ini, kita bisa lanjutkan dengan memberikan material yang di dalam. Kita letakkan seperti ini di atasnya. Lalu kita akan jahit mengelilingi ini. Dan sisakan bukaan di sebelah sini untuk nanti kita balik. Jadi sekelilingnya kita tandai dulu dengan jarum pentul. Ya, mengelilingi, pastikan juga rapi semuanya berada di tempatnya. Nah, tadi saya ternyata melakukan kesalahan, jadi sebenarnya kita tidak perlu menyediakan lubang bukaan karena di sini sebenarnya kita sudah punya lubang. Jadi nanti kita bisa balik dari lubang tersebut. Jadi kalian bisa mengelilingi ini dan kalian jahit semuanya di setiap sisinya. Dan setelah selesai, seperti ini hasilnya. Kita sudah mengelilingi dari setiap sisinya ini dan kita sudah jahit. Sekarang kita bisa buka lubangnya dan coba balik material yang di dalam. Kita tarik keluar dan pelan-pelan juga menariknya karena jangan sampai jahitan kalian rusak. Nah, ini setelah saya balik hasilnya seperti ini. Tadi saya sudah tandai juga bagian sisi yang kiri. Jadi ini nanti sebagai tempat untuk kita pasang karetnya. Jadi kalian lipat seperti ini. Nah, jadi sama seperti yang di sisi kiri. Lalu nanti kalian bisa langsung masukkan karetnya ke dalam. Ini karet yang tadi saya gunakan 20 cm. Kalian masukkan ke sini nanti, lalu kalian ikat. Jadi sangat mudah sekali proses pemasangannya. Kita jahit dulu. Dan ini nanti juga bisa kita jahit lagi supaya lebih rapi. Atau bisa kalian biarkan seperti ini saja. Pastikan juga tidak ada bagian yang tertekuk. Nah, ini tadi saya sudah jahit juga di sekelilingnya lagi dan kiri kanannya juga kita sudah jahit. Bagian kawatnya juga sudah saya jahit karena supaya kawatnya ini tidak bergeser ke kiri atau kanan. Jadi sekarang kita bisa masukkan karetnya menggunakan bantuan peniti. Kita dorong dulu penitinya ke dalam. Nah, setelah kita dorong, kita ambil, kita lepaskan dulu penitinya. Dan kita bisa ikat. Jadi, kita ikat mati saja. Seperti ini. Tarik sampai kencang. Nah, setelah saya ikat, ini bisa kita sembunyikan ikatannya. Dan tadi sebenarnya ternyata ini panjangnya 30 cm. Jadi karetnya ini 30 cm bukan 20 cm seperti yang tadi saya bilang. Jadi 20 cm itu ternyata ukuran anak-anak. Jadi jangan sampai salah, ini yang saya gunakan 30 cm. Dan kalian juga harus pastikan ini cukup untuk kalian karena ukuran tiap orang juga berbeda. Tapi pastikan ini bisa membuat maskernya berada
tepat di muka kalian atau tidak longgar. Jadi sekarang kita tarik dulu dan sembunyikan ikatan yang tadi kita buat di dalam. Jadi kita tarik sedikit. Nah, seperti ini kira-kira sudah tersembunyikan di dalam. Dan kita lakukan hal yang sama juga dengan sisi yang di kanan. Nah, sudah selesai. Jadi itu dia video tutorial pembuatan masker hari ini. Cukup banyak memang step-stepnya, tapi ini masker dengan variasi yang berbeda yang bisa kalian dapatkan di video ini dengan filter yang kita bisa letakkan di dalam. Seperti ini. Jadi filternya ini bisa kalian ganti terus. Nah, jadi kalian bisa rapikan di dalam seperti ini. Ya, kita rapikan dulu bukaannya. Nah, jadi prosesnya seperti itu tadi, dan ini produk akhirnya dari masker yang kita buat hari ini dengan penambahan kawat. Dan ya, seperti saya bilang, ini juga belum tentu menangkal semua virus yang ada, hanya membuat kalian lebih aman saja. Dan lagi-lagi di sini kawatnya bisa kalian bengkokkan supaya pas duduk di hidung kalian. Jadi itu dia. Semoga kalian suka dengan video kali ini, dan semoga ini berguna juga untuk dipakai di saat-saat ini. Dan tulis juga di komentar apa pendapat kalian tentang pembuatan masker hari ini, atau kalian mempunyai variasi masker lainnya yang sudah pernah kalian coba. Dan ini juga bukan berarti kalian tidak bisa sakit kalau menggunakan masker ini. Kalian bisa saja sakit. Dan ini lagi-lagi saya bilang tidak menjamin. Jadi hanya variasi masker saja dari apa yang sudah ada di pasaran. Jadi semoga berguna. Jadi jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ke channel di bawah ini. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari Menjahit Bersama saya. Jadi sampai ketemu lagi. Bye.